Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Dinata dari Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini saya akan kembali menyelesaikan lab pada Google Cloud, yang dimana videonya saya akan menyelesaikan dua lab sekaligus ya. Yang pertama yaitu lab tentang Cloud Run Function, Quickstar Command Line, dan juga nanti saya akan menyelesaikan lab Kubernetes Engine Quickstar. Saya akan mulai untuk start lab terlebih dahulu ya. Start lab terlebih dahulu. Nah, kita tunggu. Oke, kita buka Open Console. Oke. Nah, sebelumnya kita kasih saya bakal overview sedikit terkait untuk apa sih tujuan dari lab ini. Nah, tujuan dari lab ini adalah untuk kita mempelajari cara membuat dan juga menjalankan fungsi cloud menggunakan cloud function, yang dimana kita juga akan mengaksesnya melalui cloud run dengan perintah-perintah berbasis command line interface gitu, seperti itu. Oke, kita login terlebih dahulu. Nah, seperti biasa, seperti lab sebelum-sebelumnya, di video sebelumnya saya akan login menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh Google Cloud ya. Kasih dan kita copy aja. Oke. Oke, seperti itu. Lalu ya. Oke, kita sudah masuk ke dashboard utama dari Google Cloud ya. Nah, kita akan mengikutinya. Kita akan membuka seperti biasa. Nah, kita buka Cloud Shell terlebih dahulu. Pastikan proses. Oke, sudah ya. Nah, di langkah pertama kita akan diminta untuk membuat sebuah function ya. Di sini kita akan membuat sebuah function hello world yang dituliskan di ke cloud run function logs ya. Seperti itu. Nah, di sini kita akan diminta untuk membuka cloud shell ya, sudah ya. Lalu kita copy saja komennya. Jadi untuk menjalankan perintah ini. Oke, sudah update ya regionnya. Dan juga coba kita akan membuat sebuah folder ya, atau directory dengan komen mkdir. Alright. Lalu kita membuat sebuah file dengan nama index.js ya. Oke, untuk isinya kita copy saja ini. Yap, sudah. Ctrl X. Y. Oke, Ctrl S terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita chat index. Oke, sudah ya. Lalu kita akan kita diminta untuk membuka kita akan membuka sebuah file JSON ya, package. Sorry. Package. Package.json. Benar ya? Copy saja. Lalu kita install package di dependency. Oke.
tunggu prosesnya. Kita minimize dulu, close ini biar tunggu prosesnya. Oke, selesai. Kita sesuaikan outputnya apakah sama ini. Oke ya, sudah ya, berarti proses kita selesai. Lalu kita masuk ke langkah kedua, yaitu display function kita tadi. Oke. Oke, kita copy saja. Tunggu ya. Oke, bisa connect, kita ini saja. Sorry. Sebentar. Oke, kita harus menjawab n ya. Sudah diberi note, jadi tidak melihatnya. Kita tunggu sebentar prosesnya. Kita proses deploy ini ya, makan waktu. Kita lalu nanti kita akan memverifikasi status dari function tersebut setelah deploy ini selesai. Seperti oke, cukup lama, tunggu saja ya. Oke, masih belum. Oke, sudah selesai ya. eh kita lanjutin tadi mana? Selesai kita mendeploy yang tadi, kita memverifikasi terlebih dahulu apakah
output yang diharapkan. Oke nih, output yang diharapkan ya. Building config, automation, terus state-nya aktif. Oke, kita tunggu lagi. Oke, status aktif ya. Sudah sesuai, berarti kita bisa lanjut ke kita cek dulu my progress itu. Oke, selesai. Oke, jadi kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Itu tahap selanjutnya kita akan tes function yang telah kita deploy tadi ya. Akan mulai menuliskan ini. Oke, kita tes dulu. Oke, sudah terdapat ya message ini ya. Kita akan melihat logsnya seperti apa, atau apakah tercatat. Oke ya, ini berarti sudah bekerja ya, regionnya, levelnya, dan terdapat name ya, dan kita lalu kita akan menjawab deploy code tanpa harus siap. Oke, selesai. Dan yep, berarti kita anggap pada lab ini sudah selesai. Bisa kita close ya. Close saja. Keluar. Kalau kita end lab, kita beri yep, sudah ada icon checklist, berarti kita sudah selesai. Berarti kita bisa masuk ke lab selanjutnya seperti itu. Oke, lab selanjutnya itu tentang Google Kubernetes Engine Quick Start. Setelah start dulu labnya. Dan kita seperti biasa, kita buka Google Cloud Console-nya dan kita perlu sign kembali karena setiap lab itu berbeda-beda akunnya ya, yang sudah dirancang oleh Google Cloud itu sendiri. Dan seperti biasa kita akan login sesuai dengan username dan password yang telah diberikan. Copy, selanjutnya kita copy lagi passwordnya. Ini. Dan mungkin untuk overview dari tujuan dari lab ini sebenarnya adalah untuk memberikan pengalaman ya ke peserta atau pelajar seperti saya untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam menggunakan Google Kubernetes Engine. Nah, tujuannya itu apa? Untuk mengelola aplikasi berbasis kontainer seperti itu. Banyak sih dari lab ini akan belajar, yaitu kita akan mendeploy aplikasi ke dalam sebuah cluster. Yang kedua, mungkin kita dapat membuat sebuah Kubernetes service untuk expose aplikasi. Dan yang terakhir, mungkin kita dapat menghapus cluster tersebut untuk menghindari biaya tambahannya. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Ya, kita bisa langsung masuk saja pada step terlebih dahulu. Kita menandakan kita sudah memasuki lab ya. Di apa? Di Cloud Shell ini. Kita lihat, yep. Nanti kita mulai dari langkah pertama ini, yaitu kita akan mengatur default compute zone-nya seperti itu. Di sini compute zone kita US Central di zona A ya. Dan untuk zona spesifiknya itu US Central 1. Sorry, kebalik ini.
Zona kita di Central 1 zona A dan juga regionnya US Central number 1. Ya, oke. Bisa kita copy saja. Kita ingin ngeset region compute kita. Setelah selesai update property ya, update property. Kita close dulu update property. Sudah selesai, lalu kita akan set default zone ya. Kita akan mengatur zona kita. Ya. Sorry. Lalu langkah kedua kita akan membuat sebuah Google Kubernetes Engine cluster ya dengan menjalankan. Nah, di sini diberi catatan cluster name harus mulai dari dengan huruf dan diakhiri dengan alfabet numerik dan tidak bisa lebih dari 40 karakter seperti itu. Oke, kita buat clusternya terlebih dahulu ya, sebentar. Nah, output yang diharapkan seperti ini. Nah, lalu nanti setelah proses selesai kita akan cek my progress kita. Ini cukup akan makan waktu ya. Beberapa fitur unggulan dari Google Kubernetes Engine ini antara lain itu load balancing otomatis, node pools untuk fleksibilitas pengelolaan node, auto scaling jumlah node dalam cluster, integrasi cloud monitoring dan logging. Oke. Menekankan keandalan dan juga efisiensi. Oke. Sangat bagus. Ya. Lama ya. Setelah membuat cluster, nanti kita akan mendapatkan authentication credentials untuk cluster kita yang telah dibuat. Lalu akan mendeploy kembali deploy application. Oke, kita akan mendeploy aplikasi ke cluster yang telah kita buat tadi seperti itu. Setelah itu mungkin oke.
Udah lama ya. Oke, prosesnya sudah selesai nih. Kita lihat statusnya sudah running, dan ini tadi lokasi region yang udah kita set, dan namanya tuh lab cluster ya. Kalau kita lihat di sini nama cluster kita dengan mesin type-nya E2 medium seperti video sebelumnya yang setelah saya buat. Oke, kita bisa langsung masuk ke langkah selanjutnya. Kita cek dulu my progress. Oke, kita lanjut. Tadi sini kita akan mendapatkan autentikasi kredensial untuk cluster kita buat tadi ya. Oke, selesai. Yep, outputnya sama seperti apa yang diharapkan. Lalu kita akan mendeploy aplikasi ke cluster. Oke. Oke, sudah terbuat ya. Kita cek apakah kita oh oke, sudah dong. Oke, mungkin ada sedikit bug ini ya. Sedikit bug. Saya bisa lanjutin terlebih dahulu nih. Terekspos ya. Di sini port port ini untuk spesifikasi the port Pioneer yang load balancer ini untuk membuat compute engine adanya load balancer untuk kontainer yang kita miliki. Ekspor oke. Kita akan inspect the hello server tadi service ya untuk merunning komen ini. Betul. Oke, sudah ya. Setelah itu kita cek, kita akan view application from oke, seperti itu. Kita copy ini kita port 8 berapa port 808. Oke, kita ganti dengan IP ini. Oke, sudah ya, sudah bisa kita buka di website ya. Kita cek aja. Oke, nah ini mungkin sedikit ada terjadi ya bug ya. Oke, tidak bisa dibuat. Nah, setelah kita membuatnya dan memastikan sudah bisa diakses melalui IP eksternal yang kita miliki dan juga port 8080, untuk langkah terakhir itu kita akan diminta untuk mendelete the cluster. Oke, dengan command cloud container delete dengan nama cluster kita. Itu. Enter saja, Pak. Kita diminta yes ya. Konfirmasi. Oke, kita tunggu lagi waktunya. Prosesnya. Untuk memproses penghapusan cluster. Tunggu prosesnya.
Ya sama prosesnya ya, waktunya mungkin sama sama waktu untuk membuatnya tadi. Ngapusnya juga cukup lama mungkin ya. Ini terakhir. Oke, sudah selesai proses delete-nya. Oke, selesai. Dan itu tadi adalah penyelesaian. Nah, kita lihat. Ini adalah hasil dari penyelesaian lab, yaitu yang pertama, pada video ini saya menyelesaikan dua lab sekaligus. Lab pertama yaitu tentang Cloud Run Function ya, command line, dan juga yang terakhir yang kedua ini yaitu Google Kubernetes Engine. Dan ini adalah hasil yang telah saya capai, yang mana lab yang telah saya selesaikan dengan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.